Mahkamah Kehormatan yang menyidangkan kasus kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi diperkirakan besok akan membacakan putusan terkait persidangan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para Hakim Mahkamah Konstitusi terkait lahirnya putusan 90 yang meloloskan Gibran Rakabuming. Efeknya ya tidak spesifik di dalam putusan terkait Gibran, tetapi dampak dari putusan itu bahwa Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Yang mau kita tegaskan dalam kesempatan ini adalah bagaimana fungsi dari Mahkamah Kehormatan ini bisa menjadi pengawal penegak hukum konstitusi negara kita. Bahwa yang dilakukan oleh para hakim memutus dan membuat aturan baru tentang pemilu adalah sebuah pelanggaran kode etik, terutama kehadiran Anwar Usman di sana sebagai ipar dari Jokowi, paman dari Gibran. Terkesan sekali putusan itu dipaksakan untuk kepentingan Gibran dan Jokowi. Ini opini yang terbentuk, terserah mau dibantah oleh Jokowi, Gibran, dan siapapun membantahnya boleh-boleh saja, tetapi publik telah menghakimi, mengadili, memutus bahwa ini terkait dengan sebuah rancangan rekayasa politik untuk meloloskan kepentingan keluarga Jokowi dalam membangun dinasti politik. Kita berharap besok bahwa Mahkamah Kehormatan ini akan menjatuhkan vonis yang berat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim-hakim konstitusi yang meloloskan putusan tersebut, karena putusan itu telah merusak demokrasi kita. Putusan itu telah membuat sebuah tatanan baru yang sama sekali kita tidak kenal. Mahkamah Konstitusi tidak berhak membuat aturan. Yang berhak membuat aturan itu adalah pemerintah dan legislatif. Mahkamah Konstitusi hanya berhak memutus tidak sesuai dengan konstitusi atau sesuai dengan konstitusi. Nah, sekarang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut membuat aturan baru, sehingga itu melecehkan posisi DPR, melecehkan posisi pemerintah, dan membuat sistem ketatanegaraan kita amburadul. Dan ini ancaman bagi bangsa kita ke depan yang tidak boleh terus terjadi. Maka putusan Mahkamah Kehormatan ini, saya percaya bahwa Pak Jimli Asidiki sebagai ketua dari Mahkamah Kehormatan ini sangat dipercaya oleh publik selama ini. Meskipun beliau sempat dulu menyatakan mendukung Prabowo, tetapi integritas Pak Jimli saya masih percaya, dan saya yakin bahwa putusan ini akan melahirkan sebuah terobosan hukum dalam konstitusi kita yang akan mengembalikan bangsa kita kepada jalur konstitusi yang benar. Hukum Mahkamah Konstitusi, hukum hakimnya yang telah membuat aturan dan tatanan kerusakan dalam sistem ketatanegaraan kita. Mereka harus diberhentikan dari posisinya sebagai hakim konstitusi. Mereka telah merusak dan mengacaukan negara kita dan membuat suasana sekarang bangsa kita menjadi kacau. Demokrasi kita semakin kacau balau. Perpecahan potensinya besar sekali terjadi, dan sekarang perpecahan itu telah terjadi di lingkaran pendukung Pak Jokowi. Apakah perpecahan ini kita biarkan meluas lebih besar lagi karena kelakuan oknum-oknum hakim MK seperti Anwar Usman? Kita tidak boleh biarkan mereka merusak bangsa. Sekali lagi saya berharap besok Pak Jimli dan teman-temannya Hakim Mahkamah Kehormatan akan menjatuhkan vonis berat, memberhentikan semua hakim konstitusi yang menyetujui putusan 90 tersebut. Kita ingin mereka dibuang dari Mahkamah Konstitusi karena masih banyak manusia-manusia, sosok-sosok berintegritas di negara ini yang mampu menjaga Indonesia ke depan. Karena sengketa pemilu di depan mata, jangan sampai hakim yang menyidangkan sekualitas Anwar Usman yang berpihak kepada keluarganya. Kita bersihkan nama Mahkamah Konstitusi dari kerusakan yang telah disebut sebagai Mahkamah Keluarga. Ini tugas berat, tetapi saya percaya Mahkamah Kehormatan mampu melakukan ini. Pak Jimli, saya menitip nasib masa depan bangsa ini ke tangan Bapak. Besok putusan Bapak harus memberhentikan mereka semua yang menyetujui putusan tersebut. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.